Nggak ada. Nah, satu. Ada lagi. Jangan diangkat tangannya. Kalau engkau angkat tangannya, orang tua kita masih ada, itu mendoakan mereka agar tiada. Ya. Nah, yang ayahnya sudah dipanggil Allah meninggal dunia. Ada? Ada. Yang lagi tadi. Yang lain. Nah, yang ibunya meninggal dunia. Ini bagaimana perasaan kita ketika ayah tercinta, ibu tercinta yang biasa membawa kita ke sekolah, menggandeng kita dan lain sebagainya, ternyata pada Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedih atau tidak? Ini sedih luar biasa. Ini Siti Khadijah yang selalu membackup apa yang dibutuhkan oleh Nabi, baiknya dari segi materi, baik dari segi kekuatan dan lain sebagainya. Ternyata dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang pertama, dengarkan. Kesimpulan yang pertama, setiap kita ini punya masalah masing-masing. Baik yang masalah keluarga, masalah pribadi, masalah abang adik dan lain sebagainya. Dan masalah ini datangnya dari Allah. Maka harus kita kembalikan kepada Allah. Begitu juga dengan guru-guru kita, ustaz-ustazannya. Ada masalah keluarga, ada yang tak kunjung dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya dan lain sebagainya. Yang ustazah terkadang mendoakan seseorang belum dikabulkan Allah, tapi yang dikabulkan Allah itu doa seseorang yang mendoakan ustazah itu sendiri. Berarti kalau sudah doanya. Berarti ketentuan daripada Allah yang berkaitan dengan ajal, yang berkaitan dengan rezeki, yang berkaitan dengan jodoh, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini kamu nantinya setelah tamat SMP lanjut ke SMA. Setelah SMA itu sudah ada ketentuan masing-masing. Kalau ada rezeki kalian yang melanjutkan studi di luar sana, itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Membanggakan daripada orang tua kita, membanggakan daripada sekolah kita. Nah, kalau sekolah di luar negeri itu, di Timur Tengah itu kan, tidak ada pembiayaan. Bahkan terkadang kita yang mengirimkan ke orang tua kita. Kalau teman-teman yang ada di Medina, di Saudi dan lain sebagainya seperti itu, ya mereka yang mengirimkan pembiayaan ataupun mungkin uang ke orang tuanya. Ini kebanggaan yang luar biasa. Ya, pertama. Yang kedua, setelah Nabi mengalami duka cita yang luar biasa, datanglah kabar gembira. Kabar gembira dari Allah. Apa bentuk kabar gembiranya? Allah perjalankan beliau dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Isra ini perjalanan dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke yang awal. Isra artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nilai akwanya 3 poinnya, yang ikhwannya 0. Masih kosong. Isra, Mi'raj. Yang ikhwan, siapa yang tahu makna daripada Mi'raj? Perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke mana? Sampai ke langit ke-7, masih terlalu pendek. Sampai ke Sidratul Muntaha. Tepuk tangan bagi ikhwannya. Anda semangat. Ya. Baik. Sampainya, ini perhatikan betul. Di Masjidil Aqsa, ternyata malaikat membawa 2 bejana yang berisikan air. Satu berisikan khamar, satu lagi berisikan susu. Yumla'u bil khamri wa yumla'u bil laban. Diisikan dengan air susu dan juga air khamar. Khamar ini nanti di surga tidak ada larangan. Kalau sudah masuk ke dalam surga tidak sedikit pun larangan. Mau minum khamar silahkan, mau minum vodka juga monggo. Tapi kalau di dunia masih ada aturan. Ada yang namakan dengan syariat, ada yang diharamkan, ada yang diperintahkan. Kira-kira yang dipikirkan oleh Nabi ketika datang malaikat Jibril antara susu dengan khamar, mana yang dipilih oleh Rasulullah? So, ada yang bilang khamar sepertinya. Baik,
Nabi memilih sesuai dengan fitrah daripada Rasulullah SAW dan juga umatnya. Kenapa tidak memilih khamar? Karena khamar ini sesuatu yang memabukkan, dapat menghilangkan akal dan juga diharamkan. Maka hikmah yang kedua, segala sesuatu yang diharamkan di dalam Islam tinggalkan, ya, tinggalkan. Karena dengan perantaraan sesuatu yang diharamkan ini bisa jadi Allah mencabut keberkahan di dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan, silakan ini yang Ikhwan dengarkan. Jujur, ya, silakan berdiri. Sebentar lagi kita selesai. Paling 1 jam lagi. Yang berbaring silakan duduk. Berbaring silakan duduk. Silakan. Silakan.